Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 Surya FM, Your Campus Radio. Oke, selamat semua, balik lagi nih. Udah hari Kamis aja, pastinya bareng kita di Surya Menyapa, menginspirasi dan mengedukasi. Untuk hari ini kita ditemani nih sama program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Purworejo nih. Minggu lalu kita udah ketemu sama program studi agribisnis. Sekarang kita ketemu di fakultas yang sama juga, di Fakultas Pertanian, tapi akan diisi oleh program studi peternakan. Yang sudah hadir saat ini di studio selalu semua ada Bapak Farouk Iskandar. Beliau selaku Ketua Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Mas Faiz Ganti. Oh, kurang dekat. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu nih Bapak. Oke, belum dikenalkan ya? Belum. Biar nanti perkenalan ini sendiri. juga pertama kali Ya. kami ikuti podcast ya. Tadi namanya sudah disampaikan ya Mas Faiz. Untuk saat ini aktivitas saya memang sebagai kepala program studi, ketua program studi peternakan, dan belum lama Mas Faiz. Wah, kayaknya memang kemarin kabar-kabarnya juga baru pelantikan ya Pak. Pelantikan bareng-bareng. Kurang lebih baru 1,5 semester ya. Kira-kira 8 atau 9 bulan berjalan. Belum genap 1 tahun. Belum genap 1 tahun. Luar biasa. Itu kalau di program studi terkait dengan pertanian dan peternakan. Saat ini kebetulan saya juga menjadi tim di Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Wah. Kebetulan juga untuk tahun ini kita berselaras dengan pengurus wilayah dan pusat untuk pengembangan Jatam. Tahu Jatam nggak? Kurang tahu. Nah, ini sekaligus kami infokan ke masyarakat ya, bahwa Boleh sekali. kita di Muhammadiyah itu punya namanya komunitas ya, komunitas namanya Jatam. Kepanjangannya adalah Jamaah Tani Muhammadiyah. Wah. Nah, ini keanggotaannya umum, tidak harus warga Muhammadiyah. Wah, luar biasa. Dan bisa dari pertanian secara kompleks ya, sehingga para praktisi pertanian, akademisi termasuk bidang peternakan dan bidang-bidang agrokompleks yang lain ini bisa bergabung di komunitas Jamaah Tani Muhammadiyah atau Jawa. Wah, luar biasa. Ini hanya di Purworejo atau memang ada di beberapa kabupaten? Nasional. Secara struktural ada di struktur pusat, kemudian regional wilayah dan kabupaten, cabang bahkan sampai ranting. Wah, sehingga ini radikal itu. Iya. Luar biasa sekali. Ini pengetahuan baru nih Pak Farouk. Iya. Apalagi untuk saudara semua yang di rumah yang mendengarkan mungkin berarti bisa gabung ya? Bisa gabung. Dan ini informasi juga ya, kita sedang merencanakan di tahun ini untuk perintisan Purworejo khususnya di semua kecamatan itu kampung buah dan kampung aren. Waduh. Kita bekerja sama dengan Das Pemali Jeratun ya, di bawah Kementerian Kehutanan. Rencananya akan mendistribusikan kurang lebih 10.000 bibit baik itu buah maupun aren, yang mana itu akan kita distribusikan ke seluruh kecamatan, ke desa-desa, khususnya ke anggota Jatam. Waduh. Nah, sehingga ini untuk masyarakat Purworejo ya, yang ingin berpartisipasi untuk membangun daerahnya ya, dari kampung, kelurahan maupun kecamatan yang ingin nyengkuyung untuk menjadikan kampung buah ataupun kampung aren, nanti sesuai dengan potensinya masing-masing, ini untuk segera bergabung. Wah, luar Nah, biasa. ini nanti kita bagikan secara free. Wah. Kemudian juga akan kita dampingi juga. Harapannya syukur-syukur 100% nanti akan sampai produktif. Tapi ya kita terlalu ekspektatif kalau 100% ya. Iya, betul. Anggap saja 30%. Kalau dari 10.000 kurang lebih 3.333 bibit. Kalau itu bisa produktif, itu setidaknya bisa menambah income bagi petani-petani kita, bagi anggota Jatam kita, dan tentunya menjadi branding tersendiri Iya, buat betul. Purworejo dan buat komunitas yang akan. Luar biasa. Dan di samping pengembangan tentang kampung buah dan aren, kita juga akan pendampingan di bidang-bidang peternakan yang memang sangat prospek di Purworejo ya. Apalagi Purworejo ini punya primadona ternak kambing. Iya. Tahu nggak nih Mas Faiz apa? Pernah denger itu khasnya kalau nggak salah etawa belum ya? Pak? Betul. Kalau sekarang sudah buat di SK-kan oleh Kementerian Pertanian ya, itu kambing Kaligesing. Wah. Jadi kambing Kaligesing ini merupakan kambing memang dari Garut PE ya, tapi PE yang grade paling bagus. Wah. Itu ada di Purworejo dan sentranya ada di Kecamatan Kaligesing. Luar
biasa. Dan penamaannya pun namanya Kambing Kali Gesing ya. Dan kita harus bangga. Dan kami di program studi peternakan, visi utamanya adalah pengembangan ipteks berbasis sumber daya lokal. Nah, diantaranya adalah Kambing Kali Gesing ini. Dan ini juga yang akan kita kawal secara kolaboratif, baik dari program studi, secara akademik, dan juga berkolaborasi dengan berbagai komunitas. Ya, luar biasa. Ini insight yang sangat menarik ya Pak, karena baru awal aja kita belum membahas apa-apa ini udah dapat info yang luar biasa. Berarti mohon izin mengonfirmasi Pak, berarti kan Jatam ini berarti nggak hanya menyebarkan bibit, tapi akan melakukan pendampingan juga. Betul. Dengan harapannya 30% itu ya Pak. Sebetulnya harapan kita ya ekspektatif Iya, ya. betul. Semakin banyak semakin bagus, dan itu harapan semua pihak saya yakin. Iya. Karena semakin banyak yang semakin tinggi keberhasilannya sampai tanaman tersebut produktif, berbuah dan menghasilkan. Kalau aren kan tidak berbuah, ada buahnya juga kalau aren. Nah, itu tentunya akan memberikan benefit secara langsung pada para masyarakat ya, sehingga semakin banyak yang produksi itu semakin baik, dan kita mengawal keberhasilan itu 80%, meskipun kita belum tentukan ya, tapi gambaran kami keberhasilan itu ya 80%. Betul. Siap Bapak. Dan tadi yang paling menarik adalah ada Kambing Kali Gesing. Kambing Kali Gesing. Yang benar-benar orang awam seperti saya yang bukan asli Purworejo hanya tahu Etawa, tapi ternyata bahkan sudah di SK-kan itu dengan tahun 2010 itu menjadi Kambing Kali Gesing. Dan kambing ini itu memiliki karakteristik yang bagus ya. Dia sebagai kambing tipe dwiguna. Bahkan multipurpose barangkali ya. Minimal ada 3. Yang pertama bisa dipelihara untuk penghasil daging, ya. Kemudian yang kedua bisa dipelihara untuk penghasil susu kambing, ya. Dan yang ketiga itu sebagai ternak eksotis. Nah, teman-teman mungkin beberapa kali mendengar kontes Kambing Kali Gesing, kontes kambing Etawa. Itu sangat rutin ya, kegiatan ini dilaksanakan baik di tingkat nasional, regional maupun di Kabupaten Purworejo itu sendiri, dan komunitas pecinta Kambing Kali Gesing pun secara rutin ya, mulai dari beberapa tahun terakhir ini setiap tahun menyelenggarakan kontes yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas terkait. Keren sekali. Jadi nggak hanya diambil susu dan dagingnya aja ya Pak, tapi bahkan eksotisnya itu bisa bernilai. Itu juga bernilai, bahkan tidak terstandarkan harganya. Jadi kalau peternaknya tidak melepas, mau ditawar berapapun ya nggak bakal dijual. Sehingga harganya bisa sampai ratusan juta bahkan. Dan ini khusus untuk ternak-ternak kontes. Dan di masyarakat kita, khususnya di Kali Gesing ini banyak komunitas-komunitas yang di samping memelihara untuk memproduksi bibit, ya, kemudian daging, ini juga untuk kontes. Keren sekali. Potensinya luar biasa peternakan di Purworejo. Sehingga orang Purworejo dan sekitarnya ini, mumpung kita ada program studi peternakan, eman kalau tidak gabung di program studi peternakan kan? Pasti ya Pak, akan belajar lebih bagaimana akan mengelola, kemudian memplotkan bagaimana kita bisa untuk yang kontes seperti ini pengolahannya dan sebagainya. Oke, setelah persemua jangan lupa join program studi peternakan. Ayo. Oke, sepertinya masih ditunggu ya untuk setelah yang mau bertanya juga, baik lewat live Instagram, live TikTok ataupun yang di streaming juga masih kita tunggu, dan bisa phone live juga di 321686 atau SMS WhatsApp di 082136928789. Oke, kita lanjut nih Pak. Ya, oke. Pertanyaan, kita masuk pertanyaan ya. Tadi sudah nih soal semua sudah dapat info sedemikian banyaknya dan sangat menarik ya menurut saya, apalagi untuk di bidang pertanian dan peternakan sendiri. Jadi biar dapat info lebih lanjut ini buat yang mungkin mau lulus SMA ya Pak ya, atau yang ingin berkuliah apalagi mempunyai ketertarikan di bidang peternakan, bisa langsung join ya Pak ya. Kita belajar bareng lagi nanti, terutama tentang potensi yang ada di Purworejo tadi yang Bapak sampaikan. Itu baru sebagian sekaligus kontribusi. Nah, betul sekali. Dan di situ dengan berkontribusi tentunya menjadi satu bagian untuk income kita, pendapatan kita atau bisnis lah ya. Karena memang pada ujung-ujungnya peternakan ini adalah tentang bisnis, ya, tentang cuan. Sehingga menarik dan potensinya luar biasa. Iya, betul sekali Pak. Dan memang tadi Pak disampaikan, berarti memang potensi untuk para jurusan sarjana peternakan ataupun yang berhubungan dengan peternakan itu gimana Pak? Kalau secara formal kita mencoba bukan mencoba ya, tapi memang secara sungguh-sungguh untuk mencetak lulusan kita itu pertama untuk menjadi entrepreneur bidang peternakan.
Sehingga memang kita bentuk, cetak, dan fasilitasi pembelajarannya agar ketika lulus itu mampu untuk menjadi seorang entrepreneur, khususnya di bidang peternakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sungguh-sungguh untuk membentuk dan mencetak mahasiswa kita agar mempunyai kompetensi sebagai seorang manajer bidang peternakan. Mengingat banyak sekali perusahaan-perusahaan peternakan yang memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli dari peternakan juga ya, dan dari sarjana peternakan, dan kita melihat peluang itu dan kita menangkap hal itu dan memfasilitasi dengan proses pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa kita memang mampu menjadi seorang manajer. Karena sudah tentunya seorang sarjana itu harus punya kemampuan manajerial yang bagus. Kemudian yang ketiga, kita juga bersungguh-sungguh untuk membentuk dan mencetak mahasiswa kita untuk punya kemampuan sebagai seorang pemimpin komunitas. Ya, karena komunitas ini penting di dalam pengembangan peternakan di Indonesia. Kalau kita sendiri-sendiri akan lebih lemah dibandingkan ketika kita di dalam komunitas. Bermula dari komunitas di masyarakat, yaitu kelompok tani ya, ada kelompok tani ternak, kemudian juga komunitas asosiasi profesi, ada banyak sekali asosiasi atau perkumpulan dari para bisnismen atau pengusaha peternakan di setiap komoditas, ya. Ada asosiasi yang bergerak dalam bidang komoditas domba, kambing kali gesing, bahkan kambing PE, termasuk sapi, ya kan, kerbau, itu ada semuanya. Termasuk bidang perunggasan juga ada komunitasnya. Dan komunitas ini sangat penting untuk menjadi wadah pengembangan personal maupun perusahaan. Dalam proses produksi kita butuh informasi, kita butuh jejaring. Dalam hal pemasaran yang paling utama kan, masyarakat seringkali mudah untuk produksi tapi susah untuk pemasaran. Nah, dengan komunitas ini kita sangat terbantu. Oleh karenanya program studi peternakan berfokus pada capaian pembelajaran lulusan atau lulusan yang mempunyai profil sebagai seorang entrepreneur, seorang manajer, dan seorang pemimpin komunitas. Luar biasa, sudah dijabarkan secara gamblang ini ya soal semua tadi, dan memang itu ya Pak, benar sekali. Itu memang 3 tujuan utama yang mungkin sangat dibutuhkan sekarang. Apalagi yang nomor 1 dan 2. Yang nomor 2 ini baru dengar, ternyata memang dalam lingkup peternakan pun butuh seseorang yang dapat memanajeri. Sangat butuh, ya, Mas Faiz. Ya. Kita permasalahan ya sampai saat ini saya merasakan bahwa kenapa peternakan tidak banyak dilirik masyarakat ini tentang persepsi atau stigma. Iya. Persepsi atau stigma peternakan yang identik dengan kotor, bau, dan kemudian kasar, mungkin kampungan, kan, pinggiran. Nah, ini sesuatu yang tidak menarik bagi generasi sekarang ini ya, Gen Z, yang sangat ingin eksis di dunia digital gitu. Nah, kalau stigmanya negatif, ini menjadi hal yang merugikan bidang peternakan itu sendiri. Padahal potensinya sangat luar biasa banget. Sebagai contohnya gini Mas Faiz, makanan favoritnya apa? Makanan favorit saya Oke, kalau suka Padang nggak? Masakan Padang? Masakan Padang suka. Kalau masakan Padang, kalau ke warung Padang, lauknya pilih apa? Seringnya ayam bakar Pak. Selain ayam bakar? Selain ayam bakar ada rendang. Rendang. Selain rendang? Selain rendang lele. Lele. Ya. Selain lele? 3 itu biasanya. Muter-muter. Ya, kita ambil sampel dari Mas Faiz saja ya. Dari 3 menu favorit ini, 2 diantaranya ini adalah produk peternakan. Iya. Iya kan? Betul sekali. Ada rendang, kemudian ayam bakar ataupun bentuknya apapun itu. Nah, secara mayoritas kalau kita survei, bahkan masyarakat Indonesia, menu favoritnya adalah menu-menu yang tidak jauh dari daging, baik itu daging putih maupun daging merah, ya, kemudian telur, yang mana itu semuanya adalah produk peternakan. Iya. Dan orang tidak mungkin nggak akan makan kan? Iya. Tiap hari kita butuh makan kan? Betul. Dan pengennya juga yang lauknya tinggi nutrisi kan? Nah, produk peternakan itu sudah tinggi nutrisi, menjadi favorit dan kebutuhan semua orang. Meskipun permasalahannya memang daya beli kemampuan itu kan, tapi melihat peluang besarnya bahwa kita semuanya ini membutuhkan produk peternakan. Bahkan ada semacam pepatah bijak mengatakan bahwa you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dan makanan bergizi itu
di samping 4 sehat 5 sempurna ya, dan produk peternakan itu menjadi bagian penting dalam 4 sehat 5 sempurna itu sebagai sumber protein, asam-asam amino yang sangat dibutuhkan oleh tubuh yang mendukung kecerdasan otak, ya kan, kesehatan, kemudian kemampuan motorik dan yang mendukung semua aktivitas tubuh agar lebih optimal itu dari produk peternakan. Nah, potensinya sangat besar, tapi stigmanya tidak sebanding, sehingga memang perlu promosi-promosi positif yang lebih intens tentunya ya. Oleh karenanya saya mengajak masyarakat untuk membuktikan mari bergabung di program studi kami, kita bersama-sama untuk belajar sekaligus berkontribusi dan melihat bagaimana besarnya peluang usaha ya dan peluang kebaikan di bidang peternakan. Oke, luar biasa nih, soal semua sudah di-spill sama Pak Faruk ya. Benar sekali, saya setuju dengan Pak Faruk, dan tadi udah benar-benar disampaikan. Jadi untuk menghilangkan stigma itu kita harus ada di dalamnya berarti ya, Pak. Gimana mau manajerial tadi, kemudian kebutuhannya kita sendiri bahkan dari hampir semua dari peternakan. Apalagi untuk generasi milenial, Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini, karena protein terutama itu sangat dibutuhkan untuk membentuk tubuh yang sehat. Apalagi untuk yang cowok-cowok yang harus makan banyak protein, paling ternyata memang mereka membutuhkan itu. Betul, membutuhkan semuanya dari peternakan. Tidak hanya pada saat pertumbuhan, untuk kebutuhan sehari-hari yang aktivitasnya sangat menguras tenaga, menguras pikiran ya, itu harus diimbangi dengan asupan yang seimbang juga. Nah, cuman sedikit disclaimer nih Mas terkait dengan tema kita ya. Kalau tema kita ini kan peternak milenial di peternakan. Kuliah di program studi peternakan FPBR. Nah, milenial, saya ingin disclaimer tentang milenial ini. Milenial ini kan seringkali digunakan untuk pengelompokan generasi dari golongan umur ya. Dan kalau kita mencoba cross check di beberapa sumber informasi, milenial ini adalah generasi yang tahun lahirnya antara 1981 sampai 1996. Yang mana ini kalau usianya ya berarti berapa? 96 kan berarti 96 berarti berapa? 29 ya, 29. Kalau 81 paling muda 29 lah katakan gitu. Padahal peternak-peternak sekarang itu kan banyak yang lebih muda. Nah, lebih muda. Nah, disclaimer kami di sini terkait milenial ini adalah untuk istilah peternak muda. Kenapa populernya peternak milenial? Karena di era milenial ini generasi sumber daya manusia di bidang peternakan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan karena stigma yang negatif tadi, sehingga menjadi isu strategis di bidang peternakan secara khusus bahwa generasi muda ini banyak yang tidak tertarik dengan bidang peternakan karena stigma yang negatif tadi, padahal peluangnya sangat luar biasa. Nah, sehingga disclaimer-nya adalah milenial ini adalah peternak muda, tidak hanya khusus untuk para generasi milenial, tapi juga untuk generasi Gen Z ya. Mas Wais dan tim kan masuk dalam generasi Gen Z barangkali ya. Nah, kalau milenial saja kan berarti nggak boleh. Bukan seperti itu, disclaimer-nya itu Mas Wais. Jadi memang terbuka sekali lagi ya Pak, peternakan terbuka untuk segala generasi, dan milenial yang ditemakan hari ini adalah bahkan peternak muda. Betul, mahasiswa kami yang notabene generasi Gen Z ya, sekarang semester genap ya, semester 2 itu sudah ada yang sebagai pelaku usaha peternakan. Semester 2. Nanti kalau ingin tahu lebih banyak bisa kontak kami, bisa main ke program studi, nanti akan kami kenalkan. Meskipun memang dimulai dari orang tua, tapi kemudian mahasiswa kami masuk ke program studi, ini satu langkah yang bagus untuk semakin meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar usahanya ini semakin meningkat. Dan bisnisnya tidak hanya untuk memproduksi daging, tapi juga untuk kontes. Sehingga kambingnya ini harganya puluhan juta, baru lahir ya, masih belum sampai, masih nyusu, itu harganya sudah setidaknya 20 ke atas. Ini kan potensi yang luar biasa. Mahasiswa kita di semester 4 juga ada sebagai yang sudah mulai terjun menjadi seorang pengusaha peternakan. Semester 6 juga ada, lulusan kita juga ada. Ya, ini generasi Gen Z yang memang sudah memulai terjun langsung ya, praktek sekaligus belajar. Nah, ini hal yang sangat bagus ya, sangat bagus, dan memang ini menjadi potensi yang luar biasa, sehingga harus kita siarkan ke masyarakat agar masyarakat juga tahu, kemudian bisa bergabung bersama kami untuk bersama-sama mengembangkan peternakan sekaligus menguatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan kita dan keluarga. Keren sekali Pak.
Oke. Kalau kita mundur sedikit nih Ya, Pak, oke. tentang dari Bapak Fahrul sendiri, kira-kira ada nggak sih sedikit cerita kenapa Bapak tertarik atau bahkan terjun ke peternakan? Oke. Motif pertama sih memang bisnis ya. Bisnis ya. Bisnis dan kontribusi. Bisnis di sini saya lebih fokus masuk ke peternakan secara sistemik karena saya kuliah di program peternakan. Jadi saat itu saya meminta pertimbangan dari orang tua dan saudara-saudara saya untuk melanjutkan kuliah di bidang apa. Karena basic keluarga saya yang dari Kudus memang pedagang ya. Akhirnya memilih program studi yang identik dengan bisnis dan dianggap logis untuk dilakukan. Akhirnya saya dipilihkan memilih prioritas pertama masuk di program peternakan. Saat itu saya mendaftar di Universitas Negeri Semarang, ya, di Universitas Diponegoro. Dari situ dan pada saat S1 pun ya. Di samping saya aktif di organisasi, Mas, ini sedikit spill ya, saya dulu juga aktif di organisasi. Puncak tertinggi saya sebagai presiden BEM. Kalau kalau saya di Universitas Muhammadiyah Purworejo tidak ada BEM. Tidak ada. Tapi teman-teman tahu kan BEM itu apa? Tahu. Menjadi ketua BEM di fakultas ya. Fakultas. Ya, meskipun banyak organisasi yang saya ikuti, tapi saya juga mencari pengalaman di sana. Tapi di samping sebagai seorang aktivis, saya juga membantu di ASM bidang peternakan dan pertanian dan juga perusahaan distribusi peralatan bidang pertanian dan peralatan. Sehingga memulai bisnis, karena peternakan ini tidak semata-mata tentang budidaya, tentang produksi, memelihara, mengembangkan, tidak sebatas itu, sangat luas konteksnya. Dan dari berbagai konteks bisa mendatangkan cuan untuk kita, bisnis atau usaha dari situ. Sehingga sekaligus kita bisa berusaha membangun bisnis, kita juga berkontribusi untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Tapi banyak banget juga sebetulnya pengalaman. Itu karena waktu kita terbatas, hal-hal yang memang ingin ditanyakan nanti akan saya jawab sesuai dengan yang sedikit Pak. Berarti memang dari awal ada ketertarikan untuk masuk peternakan. Iya. Saya sangat cinta dengan peternakan. Wow, saya sangat cinta. Meskipun pada akhirnya saya menjadi seorang akademisi, tapi saya bagian dari peternakan. Dan cita-cita saya akan membangun peternakan lagi, khususnya kambing kaligesik. Paduannya berarti teman-teman semuanya ya. Pasti Pak. Ya, sempat juga saya terjun langsung dalam dunia peternakan entrepreneur. Ya. Tahun 2010 sampai tahun 2012 setelah saya lulus S1, saya mengikuti program pemerintah dari Kementerian Pertanian ya. Saya paling muda saat itu, diberikan mandat untuk mengelola ternak sapi potong di Kudus sebanyak hampir 50 ekor ya. Fluktuatif karena dalam prosesnya saya juga melakukan penggemukan, pembesaran untuk memenuhi kebutuhan daging harian maupun kurban. Saya juga trading langsung, melakukan jual beli agar perputaran modalnya bisa berjalan lebih cepat karena kebutuhan biaya untuk harian ini sangat tinggi. Kebutuhan untuk beli pakan dan seterusnya kan biaya sangat mahal ya. Kalau kita hanya mengandalkan pendapatan yang sifatnya periodik 3 bulanan, apalagi 1 tahunan, nah ini kan berat ya. Nah sehingga kita butuh aktivitas bisnis yang perputarannya cepat, yaitu trading, jual beli. Sehingga pada saat wage dan pon pasaran ya, saya ambil barang sapi-sapi bakalan dari Pati, dari Blora, kemudian kliwon saya jual di Kudus. Nah sehingga bisnisnya kegiatan usahanya itu dari trading, dari penggemukan, kemudian dan hal lain-lain. Dan ini akan saya berkeinginan untuk melanjutkan lagi meskipun sebagai seorang akademisi juga bercita-cita untuk membangun bidang peternakan, terjun langsung sebagai seorang praktisi dan pengusaha di sana. Luar biasa. Dan itu memang perputarannya itu memang harus di-manage dengan baik. Harus di-manage dengan baik ya. Makanya jangan lupa nih buat untuk yang mau belajar pastinya prodi peternakan terbuka. Luar biasa. Ini yang benar-benar memang ternyata nggak hanya yang dipandang stigmanya itu aja, tapi di dalamnya luar biasa. Kita harus mempelajari banyak hal termasuk trading, perputarannya itu tadi. Iya betul. Itu sedikit Mas Faiz. Itu tadi baru terkait dengan komoditas sapi dan domba ya. Kalau komoditas ayam, kalau ayam petelur kita harian dapat, ya kan? Kalau setiap hari orang makan telur gitu kan. Rata-rata orang favoritnya
entah terpaksa atau tidak ya telur itu kan sumber protein yang paling terjangkau. Nah, apalagi permasalahan di nasional atau bahkan di Purworejo sendiri tentang kasus stunting, ya pertumbuhan para anak-anak kita yang dianggap di bawah standar. Ini permasalahannya adalah karena kurang asupan protein, sehingga pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi protein. Nah, protein paling murah dia telur. Ya, telur, sehingga peluang bisnisnya sangat besar banget. Selama orang makan telur, usia peternakan nggak bakal mati. Luar biasa. Sebelum kita lanjut, kita jeda dengan pariwara dulu. Tetap di Sira Menyapa, menginspirasi dan mengedukasi. Kembali lagi di 100.1 Sira FM Your Campus Radio. Pasti bareng Faiz di sini selamat semua. Masih ditunggu ya untuk pertanyaan lain dan sesi mungkin Q&A ini buat selamat semua yang mungkin mau bertanya-tanya. Kita kupas tuntas nih tentang program studi peternakan di 321686 atau di SMS WhatsApp di 0821 3692 8789. Kita juga live di Instagram, TikTok, dan streaming juga di jogjastreamers.com. Oke, Pak Faruk, kita lanjut nih. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan dulu. Masyarakat yang bertanya ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Agung mau tanya nih, Pak Faruk, untuk kampung buah syaratnya kira-kira apa saja Pak? Kemudian haruskah ada buah yang sudah ada di desa atau buah yang lain, misal apel itu atau yang lainnya bisa atau tidak gitu? Dua poin yang saya tangkap ya menanggapi pertanyaan dari Pak Agung. Yang pertama, bagaimana cara untuk mendapatkan tadi ya. Pak Agung dapat bergabung dengan Jatam setempat. Pak Agung dari kecamatan mana, nanti bisa menghubungi pengurus cabang Muhammadiyah di kecamatan masing-masing. Atau nanti mungkin boleh di-share nomor saya terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan di luar acara, termasuk Pak Agung ini bisa tanya lebih lanjut ya. Tapi pada intinya adalah menghubungi Jatam atau PCM setempat, kemudian bergabung menjadi anggota. Sederhana saja, sederhana. Biasa. Berarti nanti informasinya akan lebih jelas. Ya, akan lebih jelas. Kemudian yang kedua, apakah dari kampung sudah ada buahnya atau tidak? Kita nanti akan mengevaluasi potensi dari kampung atau daerah masing-masing. Kalau misalkan di Kaligesing, nah ini potensinya kan duren ya, duren, kemudian manggis, termasuk duku. Ini tentunya kita prioritaskan ke sana. Meskipun sudah banyak, apa salahnya kita tambah mungkin dengan varietas baru. Ya, sekarang varietas durian kan sangat banyak dan harganya juga menggiurkan banget kan. Itu. Kemudian daerah-daerah mungkin yang agak kering gitu, yang potensi kita tanam buah mangga, Aceh atau rambutan, nanti juga kita analisis potensi dari daerah masing-masing. Dan banyak sekali buah-buah yang lain, nanti tentunya kita sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Yang penting gabung dulu ke Jatam, ya nanti bersama-sama kita membangun Purworejo sekaligus mengambil benefit dan manfaat untuk diri kita sendiri. Begitu ya Pak Agung ya. Tadi berarti nanti silakan nih untuk bergabung dulu, bisa ke PCM atau pengurus Jatam yang ada di kecamatan. Nanti bisa lebih infonya lebih lanjut, dan berarti tidak terfokus hanya satu atau dua buah, tapi melihat potensi dulu, baru nanti bisa ditentukan buah apa yang akan. Baik, lanjut nih Pak Faruk. Mas Faiz. Gimana sih gambaran umum nih tentang program studi peternakan di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Nah ini menarik ya. Program studi kami ini program studi yang bukan relatif ya, tapi memang mudah, kemudian menyenangkan ya. Ini kalau generasi Gen Z ini biasanya paling alergi dengan matematika biasanya ya. Nah ini di program studi kami ada perhitungan tapi minim banget, dan itu basic. Ya, sehingga teman-teman masyarakat yang jurusannya mungkin bukan dari IPA ini sangat mungkin banget, bukan sangat mungkin, sangat bisa banget. Ya sangat bisa banget. Kemudian proses pembelajarannya juga nanti banyak berkunjung ke pengusaha-pengusaha peternakan, perusahaan, termasuk instansi ya. Kemudian kuliahnya cepat, kemudian lulus tepat waktu. Karena kita punya program untuk pengawalan mahasiswa agar lulus cepat dan tepat waktu. Termasuk banyak sekali tugas akhir pengganti skripsi. Ya, nah ini kita pokoknya fasilitasi bagaimana agar mahasiswa yang bisa masuk ini juga mudah keluar. Tapi dengan mendapatkan karakter kemampuan seperti tadi ya, pengusaha,
kemudian manajer, kemudian pemimpin komunitas. Wah, luar biasa. Ini udah paket komplit jadi Paket saya komplit, ya. mau ngomong apa lagi nih bingung. Jadi ini sulawesi semua. Jadi gambaran umumnya aja udah sedemikian rupa. Ya. Yang paling disoroti adalah tadi ya, kuliahnya yang menyenangkan. Iya, menyenangkan. Yang bisa lulus tepat waktu, yang mungkin laki-laki takutnya nih ada stigma kalau wah peternakan ini nanti takutnya lama, tapi Iya, ternyata stigma yang salah itu. Iya, Stigma betul. yang salah. Kalau tidak percaya, coba sebelum masuk tanya-tanya. Nah, Ya kan, dan tak pasti kenal terbuka maka ya, Pak? ya kita sangat terbuka. Oke. Kita sangat terbuka. Untuk join bersama kami bisa langsung PMD atau nanti bisa tanya, mungkin nomor saya nanti bisa di-share melalui media sosial yang dimiliki oleh Mas Faiz dan tim ya. Siap. Nanti biar masyarakat yang ingin informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi. Oke. Kita juga dapat membantu memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapatkan beasiswa. Wah, luar Ada biasa. potensi beasiswa yang sangat banyak. Jadi peternakan juga ada sangat banyak. Silahkan untuk segera cari informasi. Oke, ini semua tadi udah di-spill secara gamblang ya untuk gambaran umumnya, dan saya juga lihat nih Bapak, untuk teman-teman mahasiswa peternakan itu memang sepertinya asik sekali. Jadi mereka tuh kayaknya setiap kuliah ada aja gebrakannya yang kita main ke sana, main ke sini, kemudian terkait magang juga ya Pak. Oke, Ada ya. magang juga ini. Ada, bahkan di semester ini mahasiswa semester 6 kuliahnya tidak di kampus. Wah. Tapi kuliahnya ini ada yang di perusahaan, ada yang di instansi pemerintah. Dan tidak tanggung-tanggung. Untuk perusahaannya kita ada perusahaan internasional juga. Jadi di semester 6 ini kami kirimkan mahasiswa ke 7 instansi ya. 7 instansi tersebut pertama adalah Carung Pupan. Carung Pupan ini perusahaan internasional bidang peternakan ya, berbagai komoditas. Tapi saat ini kita masuk di bidang unggas, hatchery, penetasan. Jadi ayam-ayam yang saat ini dipelihara oleh masyarakat untuk digemukkan, dipotong. Nah ini di perusahaan ini adalah induknya. Induknya namanya parent stock, kemudian menghasilkan telur, dan hasil tetasan telur inilah yang dipelihara oleh masyarakat yang digemukkan untuk menjadi ayam potong. Dan mahasiswa kita kirim besar. Kemudian yang kedua, perusahaan ini ada di CV Cita Nasional. Teman-teman yang suka susu ini ya, berbagai produk diversifikasi olahan susu. Pabriknya ada di Salatiga dan area pemasarannya udah luas banget ya, udah nasional. Kita mengirimkan mahasiswa ke sana juga, sehingga belajar banyak hal dari produksi sampai pemasaran dan hal-hal lain tentunya yang tidak didapatkan kalau tidak bergabung dan ikut magang. Nah, ini poinnya di sini. Jadi nggak hanya kuliah-kuliah aja Pak. Iya, bahkan kuliah kita itu tidak melulu di kampus. Teman-teman semester 6 saat ini kuliahnya di luar kampus. Nanti akan kita konversi aktivitas mereka dengan mata kuliah yang seharusnya diambil di semester 6 yang relate, yang relevan dengan aktivitas mereka. Kalau kita konversi minimal 20 SKS. Dan ini memang sudah sesuai dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek ya saat ini, dan juga regulasi yang ada di universitas. Dan ini sangat penting banget untuk memberikan pengalaman kepada generasi milenial, khususnya mahasiswa peternakan, agar punya kemampuan 3 profil lulusan tadi. Yang profil lulusan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, Mas Faiz, kita ada di Pusat Inovasi Agroteknologi UGM. Ini juga kompleks banget ya kegiatannya. Sangat ada peternakan domba, ada RTA, rumah pemotongan ayam, ada mini zoo, dan ada bagian pemasaran dan seterusnya. Ini nanti di rolling. Mereka semuanya kuliah selama minimal 3 bulan di lokasi tempat magang masing-masing. Luar biasa. Di rolling ya, dan sehingga sangat bagus banget untuk membentuk kompetensi ya dan pengalaman, termasuk pengetahuan yang kognitif bagi mahasiswa-mahasiswa kami. Kemudian yang selanjutnya ada di Balai Besar Veteriner. Ini balai yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Kantornya ada di Wates ya. Balai Besar Veteriner ini lebih banyak kewenangannya adalah tentang kesehatan masyarakat veteriner dan ternak. Sehingga berbagai kasus sekarang ini, kasus penyakit ternak ya di masyarakat yang muncul, apalagi sekarang mau Idul Adha ya kan, dan kasus PMK, penyakit mulut dan kuku, LSD ini masih sangat marak. Nah, sehingga untuk mengantisipasinya dan diantaranya untuk mengidentifikasinya, analisisnya itu ada di BPVET. Dan saya juga agak di luar ekspektasi,
Jumat kemarin pada saat saya monitoring mahasiswa kami yang ada di BPPT ini bahkan sudah diberikan kepercayaan untuk melakukan analisis secara mandiri dari sampel yang dikirimkan oleh masyarakat terkait dengan identifikasi positif atau negatifnya penyakit tertentu. Artinya mahasiswa kami dalam belajar ini sungguh-sungguh karena memang mereka interest dan suka, sehingga ketika kita kirimkan ke instansi mereka mudah untuk beradaptasi, mudah untuk belajar, sehingga mudah untuk mendapatkan kepercayaan. Ini hal yang sangat berharga banget bagi mahasiswa. Itu di luar ekspektasi saya. Kemudian yang keempat ya, kelima itu ada di BPSIP. Dulu namanya BPSIP, tapi per bulan ini itu berganti nomenklatur ya. Nomenklaturnya kalau tidak salah Balai Penerapan Modernisasi Pertanian kalau tidak salah. Ini di bawah Kementerian Pertanian juga. Mohon maaf, mohon koreksi jika salah ya. Dulu BPSIP Balai Penerapan Instrumen Pertanian. Sekarang menjadi Penerapan Modernisasi Pertanian, meskipun di situ ada bidang peternakan juga. Dan dengan balai tersebut bahkan kita ada penelitian bersama dengan tim dari BPSIP dulu ya. Ada satu mahasiswa kami yang interest dan punya riwayat yang bagus, kemudian diberikan penawaran untuk melakukan penelitian tugas akhir di sana. Sudah rampung dan sekarang tinggal nyusun skripsi. Pembimbing satu dari program studi kami, kemudian pembimbing 2 kita dari balai sana. Dan ya banyak hal yang kita dapatkan ya. Dia bisa magang ya di semester 6 yang tahun kemarin karena dia sekarang semester 8. Kemudian juga dapat penawaran untuk penelitian di sana ya. Penelitian bidang peternakan itu kalau kita bisa kolaborasi dengan instansi atau dengan pihak ketiga, kita tidak relatif murah karena tidak mengeluarkan biaya. Ya, sehingga tinggal ikut aktivitas riset di sana, ngambil data ya, sambil banyak diskusi, banyak belajar, kemudian melakukan tabulasi, analisis dan pengolahan. Sehingga terbantu banget. Termasuk teman-teman yang sekarang ini magang di beberapa lokasi magang ya, perusahaan maupun instansi itu juga sudah mulai ditawarkan. Bahkan ada yang konfirmasi ke kami ya, Pak, kami magang sambil penelitian boleh enggak? Wah, pengennya mahasiswa kan gitu ya. Tapi ya kami harus tegas bahwa kegiatan magang ini sudah akan dikonversi dengan minimal 20 SKS. Maka aktivitas yang dilakukan adalah harus khusus untuk rekognisi 20 SKS. Kalau pengen penelitian lebih lanjut, rampungkan dulu magangnya. Ya kan, baru setelah itu penelitian lebih lanjut. Yang pasti sudah mendapatkan kesempatan, peluang yang luar biasa, sehingga tidak bimbang lagi nanti di semester berikutnya mau penelitian apa dan seterusnya, tinggal jalan saja. Ya. Kemudian kita percepat Mas Faiz, selanjutnya magang di Balai Inseminasi Buatan Ungaran, ini di bawah Dinas Provinsi ya. Ini balai yang memproduksi semen atau sperma bibit ternak unggul, terutama sapi dan juga kambing. Jadi masyarakat yang minta pelayanan inseminasi buatan atau kawin suntik ya di masyarakat, itu produksinya ada di PIB Limbah di antaranya. Dan mahasiswa kami itu kita kirim ke sana dan mereka sangat excited banget ya. Mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai aktivitas dari pemeliharaan ternak-ternak unggulnya. Ternak-ternaknya sangat luar biasa ya karena impor juga bagus-bagus, termasuk pengambilan sperma ya dari sapi-sapi bibit ternak-ternak unggul tadi, dari penanganannya, pemrosesannya, analisis kualitasnya sampai menjadi straw namanya atau kapsul yang siap untuk dijadikan kawin suntik di masyarakat. Itu mereka semuanya bisa sudah ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-7 mungkin ya. Ke-7 itu di Balai BPTU, Balai Pembibitan Ternak Unggul di bawah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi di Taman Ternak Kambing Kaliseng. Nah, di sana ada BPTU, ada farm yang fokus usaha untuk membudidayakan kambing PE atau kambing Kaliseng di sana. Mereka juga berpartisipasi dari hulu sampai hilir, dan hasil monitoring kemarin mereka dapat melaporkan aktivitas mereka dengan sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan. Luar biasa.
biasa. Sehingga kita juga punya kerjasama dengan perusahaan dan instansi yang selalu kita jalin untuk kolaborasi dalam fasilitasi proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oke, luar biasa Pak Faruk. Menarik sekali sahabat semua, tapi ini karena waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita cukupkan dulu Pak Faruk. Kita akan sharing-sharing lagi mungkin ya di pertemuan berikutnya atau sahabat semua pasti yang mau yang masih ingin bertanya-tanya atau masih penasaran atau ingin gabung di peternakan, yuk bisa mampir dulu ya Pak ya, bisa tanya-tanya dulu. Ya mungkin nomor HP mungkin bisa di-share nanti Mas ya. Yang ingin tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan program studi maupun hal-hal lain. Oke, itu kita cukupkan sahabat semua untuk kali ini. Sudah menyapa bareng program studi peternakan. Sampai jumpa di Surya Menyapa berikutnya. Faiz dan Pak Faruk pamit undur diri. Sampai jumpa di Surya Menyapa berikutnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.